Langkah kaki Bagas terdengar mantap menyusuri lorong kantor pusat yang baru ditempatinya sejak seminggu lalu. Ruangan-ruangan tampak rapi, dinding putih bersih, dan hawa pendingin ruangan terasa lebih dingin dari cabang tempat dia sebelumnya bekerja. Pindah ke kantor pusat sebenarnya bukan ambisi, tapi mutasi yang datang tiba-tiba. Namun bagi Bagas, ini peluang. Ia tipe orang yang melihat segalanya dengan kepala dingin, menikah di usia muda, dua anak sudah mulai sekolah dasar, dan istrinya, Rani, wanita sabar yang memahami kerasnya hidup. Semua dijalani dengan kesadaran dan tanggung jawab. Di kantor baru ini, suasananya terasa berbeda. Lebih formal, lebih disiplin, lebih terstruktur, semua orang tampak tahu tempatnya, dan tidak ada obrolan ngalor ngidul di jam kerja seperti di cabang. Disinilah ia pertama kali bertemu atasannya langsung, Ibu Melan. Wanita itu dikenal tegas, teliti, dan sangat menjaga wibawa. Usianya sekitar 45 tahun, tapi penampilannya rapi, berkelas, dan tubuhnya yang masih sangat terawat membuat siapapun menoleh. Rambutnya selalu ditata rapi, wajahnya tidak dibuat-buat, tapi punya pesona dewasa yang tak bisa dijelaskan. Di balik meja kerja kaca dan tumpukan dokumen itu, dia bagaikan sosok pemimpin yang tak bisa disentuh, dan memang tidak ada yang berani coba main-main dengannya. Bahkan lawakan karyawan pria di pantry pun selalu terhenti saat Melan melintas. Pertemuan pertama Bagas dengannya biasa saja, hanya soal dokumen pelaporan bulanan yang perlu disesuaikan formatnya. Pak Bagas, saya butuh format ini lebih efisien, bisa bantu sesuaikan dengan standar pusat, ya? Baik Bu, saya sesuaikan. Saya pelajari dulu template sebelumnya. Jawaban singkat, kontak mata seperlunya, tak ada basa-basi. Tapi sejak hari itu, Melan mulai memperhatikan, bukan karena tertarik secara langsung, tapi ada sesuatu pada Bagas yang berbeda dari staf pria lainnya. Sopan, tenang, tidak mencoba cari muka, dan selalu menyelesaikan tugas dengan cepat. Bagas sendiri hanya menganggap Ibu Melan sebagai atasan, bahkan terlalu kaku menurutnya, tapi bukan berarti ia tidak memperhatikan. Wibawa wanita itu memang mencuri perhatian, walau sebatas kekaguman profesional. Tentu, sebagai pria dewasa, pikirannya kadang tak bisa dihindari ketika Melan mengenakan blouse putih yang agak membentuk tubuh, atau saat ia berdiri di depan proyektor menjelaskan strategi divisi. Namun Bagas tahu batas, pikirannya bisa saja nakal sekejap, tapi tindakannya tetap pada jalur. Hari-hari berikutnya berlalu normal. Ia mulai terbiasa dengan ritme kantor, dengan rekan-rekan kerja baru, dan sistem administrasi pusat yang jauh lebih kompleks. Yang tidak ia sadari, perlahan-lahan ada satu pasang mata yang mulai memperhatikannya lebih dalam. Mata itu milik seorang janda yang sudah lama tak merasakan kehadiran lelaki yang mengerti diam-diam, dan semua itu masih tersembunyi di balik layar, setidaknya sampai suatu hari lift kantor tiba-tiba berhenti. Hari itu hujan turun sejak pagi, kantor terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Sebagian karyawan memilih membawa pekerjaan ke rumah, sebagian lagi mengambil cuti, tapi Bagas tetap datang. Ia sudah terbiasa bekerja di segala cuaca, bahkan lebih nyaman ketika suasana tidak terlalu ramai. Sekitar pukul 4 sore, Bagas diminta oleh Ibu Melan mengantarkan beberapa dokumen hasil revisi ke ruangannya. Tak butuh waktu lama, hanya 5 menit diskusi, lalu selesai. Kamu pulang naik apa, Bagas? Tanya Melan sambil berdiri merapikan map. Biasanya motor, Bu, tapi ini hujan deras. Mungkin nunggu agak reda. Kalau gitu saya tunggu agak sore juga deh. Lagi capek bawa mobil sendiri. Keduanya keluar ruangan hampir bersamaan. Mereka menuju lift lantai 5. Hanya berdua di dalam kabin kecil itu. Suasana awalnya biasa, tidak ada yang bicara, lalu terdengar suara klik dan lampu lift berkedip, kemudian berhenti, sunyi, angka di layar digital tidak bergerak. Udara tiba-tiba terasa lebih sempit. Serius? Bagas menekan tombol darurat. Liftnya sering begini kalau hujan deras, ujar Melan datar, tapi biasanya cepat direset. 10 menit berlalu, 20 menit mereka masih di dalam sana, udara mulai hangat dan pengap. Melan melepaskan jas kerjanya, menyisakan bles biru langit yang pas. Tubuh Bagas berusaha tetap menatap lurus, tapi sulit untuk tidak mencuri pandang sekali dua kali.
Kamu kelihatan tegang, ujar Melan sambil tersenyum kecil. Bukan tegang, Bu, cuma belum pernah kejadian begini. Sama atasan pula, Melan tertawa ringan. Untuk pertama kalinya, tawa itu terdengar tidak berjarak, seperti seorang wanita biasa, bukan pemimpin yang menegangkan. Saya juga bukan robot, Bagas. Kadang capek juga jadi ibu Melan yang semua orang harus patuhi. Bagas menoleh, Melan menatapnya. Tatapannya tidak lagi dingin, ada sesuatu yang melunak di sana. Kamu orangnya tenang, ya, jarang saya temui staf baru yang gak grogi di depan saya. Lanjut Melan, kalau saya grogi, gak bisa mikir Bu, jadi ya pura-pura tenang aja. Lagi-lagi tawa ringan itu terdengar, Melan menyandarkan tubuh ke dinding lift. Ia membuka satu kancing blusnya, entah karena udara yang makin panas atau sekedar refleks, dan Bagas menelan ludah diam-diam. Istri kamu tahu kamu kerja bareng saya? Tanya Melan pelan. Tahu, tapi nggak terlalu peduli juga sih. Dia percaya sama saya, kamu tipe pria setia ya. Bagas tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terlalu menggoda untuk suasana sekecil lift yang sunyi. Saya berusaha, jawabnya akhirnya. Melan mengangguk pelan, lalu hening. Waktu seperti berjalan lambat di antara denting lembut hujan di luar dan lampu kabin lift yang agak redup. Suasana berubah jadi lebih personal. Melan tidak lagi bersikap seperti atasan, ia tampak seperti seorang wanita yang sedang membuka diri. Kadang, Bagas, saya iri, lihat pria seperti kamu, tenang, bertanggung jawab. Saya dulu punya suami seperti itu, tapi dunia ini keras. Dia pergi terlalu cepat. Bagas menatapnya. Ia melihat sesuatu dalam sorot mata. Itu bukan kesedihan, tapi kesepian yang sudah terlalu lama dipendam. Maaf Bu, saya nggak tahu, nggak perlu minta maaf. Hanya, kadang saya ingin bicara sebagai seorang perempuan, bukan bos, dan sekarang saya bicara pada kamu. Lift akhirnya menyala. Getaran ringan terasa saat kabin mulai bergerak turun. Keduanya langsung membenahi posisi tubuh. Melan merapikan blusnya, menatap ke depan. Begitu pintu terbuka di lantai 1, mereka keluar seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari luar, tapi mereka tahu ada sesuatu yang berbeda sejak sore itu, dan itu baru permulaan. Setelah kejadian lift itu, rutinitas di kantor kembali seperti biasa, tidak ada yang berbeda secara kasat mata, tapi bagi Bagas, rasa hening di dalam lift sore itu seperti terus terpantul-pantul di kepalanya. Sorot mata Melan, kata-kata lirihnya, cara ia membuka diri, semua masih teringat jelas. Ia mencoba membuang pikiran-pikiran itu, memaksa dirinya untuk kembali pada peran seorang suami, ayah, dan staf baru yang harus menyesuaikan diri. Namun sesuatu yang tidak ia sadari mulai berubah. Ibu Melan jadi lebih sering memanggilnya secara langsung, kadang hanya untuk menanyakan hal kecil yang sebenarnya bisa disampaikan lewat email, kadang untuk berdiskusi santai tentang tugas-tugas yang sebenarnya bukan ranah Bagas secara langsung. Bagas, kamu bisa bantu saya review laporan divisi marketing ini, pandangan dari staf administrasi bisa membantu. Tentu Bu, tapi biasanya saya hanya pegang data keuangan. Saya tahu, tapi saya penasaran. Kamu kan orangnya teliti. Saya percaya sudut pandangmu bisa berbeda. Dan Bagas pun duduk di kursi depan meja kerja Melan, membuka berkas-berkas yang bukan urusannya, tapi entah mengapa terasa nyaman. Ada kalanya mereka hanya berbicara sebentar, ada kalanya sampai sore menjelang maghrib. Saat sebagian besar karyawan sudah pulang, mereka duduk berhadapan dengan secangkir kopi dan tumpukan kertas. Di antara mereka, obrolan mulai melebar dari pekerjaan ke kehidupan, dari kebiasaan anak-anak Bagas, hingga cerita masa muda Melan yang dulu ingin jadi guru. Di sela-sela itu, ada momen yang terasa berbeda, bukan sekedar diskusi, bukan pula rayuan, misalnya ketika tangan mereka bersentuhan tak sengaja saat menggeser kertas, atau ketika Melan berdiri terlalu dekat saat memperlihatkan sesuatu di laptop Bagas, atau saat Bagas melihat Melan tanpa sengaja, lalu buru-buru memalingkan pandangan dan justru tertangkap basah oleh tatapan matanya yang seolah berkata, "Saya tahu." Suatu malam, mereka lembur berdua, kantor sudah sepi, satpam bahkan sudah mulai mematikan beberapa lampu di lantai lain. "Kamu nggak takut istri marah kalau sering lembur?" Tanya Melan sambil menyesap kopi. "Kalau untuk kerja dia ngerti,
Lagi pula saya bilang ada proyek tambahan. Melan hanya mengangguk pelan. Di wajahnya ada senyum tipis yang sulit dimaknai. Kamu tahu, Bagas, kadang saya rindu suasana rumah, bukan gedung kantor, bukan ruang rapat, rumah yang ada suara tawa, piring beradu di meja makan, suara anak kecil rebutan remote TV. Bagas terdiam, ia mengerti, terlalu mengerti. Saya tidak pernah menyangka, Bu, bahwa seorang seperti ibu juga merasa sendiri. Melan menoleh padanya, kali ini tatapan itu lebih lama, dalam, kadang bukan karena kita ingin sendiri, tapi karena sudah terlalu lama tidak ada yang benar-benar hadir. Suasana hening, jam di dinding berdetak pelan. Kalau saya terlalu sering memanggil kamu ke ruangan saya, kamu keberatan? Tanya Melan, suara lirihnya nyaris seperti bisikan. Tidak, Bu. Saya justru merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi saya belum tahu seharusnya sampai di mana. Jawaban itu membuat Melan menunduk sebentar, lalu ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke jalanan basah sisa hujan. Punggungnya tampak tegar, tapi dari belakang pun Bagas bisa merasakan getaran yang tak terlihat. Seorang wanita yang lama menjaga diri kini perlahan membiarkan seseorang masuk. Meski pintunya belum sepenuhnya terbuka, Bagas tahu ia harus menjaga jarak, tapi jarak itu makin hari makin buram batasnya. Beberapa hari setelahnya, datang surat perintah perjalanan dinas. Ibu Melan dan Bagas akan mewakili divisi keuangan dalam rapat koordinasi pusat di Bandung 2 hari 1 malam. Saat membaca surat tugas itu, dada Bagas terasa berat, antara gugup dan tidak percaya. Lalu tanpa ia sadari, suara Melan dari belakang menyapa, "Siapkan semuanya, Bagas, seperti biasa. Saya percaya kamu." Tatapan mereka kembali bertemu, dan kali ini tak ada yang berpaling lebih dulu. Bandung pagi itu sejuk dan sedikit berkabut. Hotel tempat rapat koordinasi berlangsung berada di dataran tinggi, udara segar, jauh dari panasnya gedung perkantoran Jakarta. Bagas dan Melan tiba sehari sebelumnya, sore menjelang malam, agar bisa mempersiapkan bahan rapat tanpa terburu-buru. Keduanya mendapat kamar terpisah. Tentu saja, semua hal administratif disusun rapi dan profesional, tidak ada yang aneh, tapi sejak mobil dinas membawa mereka dari kantor kemarin, percakapan di dalam kabin menjadi lebih cair. Melan lebih banyak bicara tentang hidup, tentang ibunya yang tinggal sendiri di kampung, tentang bagaimana rasanya membangun karir sambil mengobati luka dari kehilangan. Bagas hanya mendengarkan, kadang menimpali, tapi dari nada suaranya, Melan tahu pria ini berbeda. Ia mendengarkan bukan karena sopan, tapi karena sungguh ingin tahu. Malam itu mereka makan malam di restoran hotel. Tak ada meja mewah atau musik romantis, hanya dua orang dewasa yang sedang membagi ruang. Obrolan pun ringan tentang makanan kota, bahkan film lama yang dulu mereka tonton di masa muda. Setelah makan, mereka berjalan sebentar ke taman kecil di sisi hotel. "Saya senang bisa ada waktu seperti ini," kata Melan tiba-tiba, pelan. "Kenapa, Bu?" "Karena saya bisa jadi diri saya, bukan ibu Melan yang semua orang harus takuti, tapi Melan, perempuan biasa yang cuma ingin ditemani." Bagas menatap wajah itu, wajah yang biasanya penuh wibawa kini tampak lebih lembut di bawah cahaya lampu taman. "Saya pun, Bu, merasa seperti bukan diri saya biasanya. Kenapa? Karena saya tahu saya sedang berada di wilayah yang tak seharusnya saya pijak." Melan tersenyum tipis, tapi tatapan matanya tak bisa disembunyikan lagi. Ada rasa di sana yang sudah lama tumbuh diam-diam. "Tapi kamu tetap ada di sini, kan?" Bagas tidak menjawab, mereka terdiam cukup lama, lalu seperti saling mengerti bahwa malam sudah cukup memberi celah, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, rapat berjalan lancar, keduanya tampil profesional seperti biasa, tidak ada yang bisa menebak bahwa dua orang ini sedang menyimpan sesuatu yang rumit dalam dada masing-masing. Usai acara, menjelang malam, Melan merasa kurang enak badan. "Kepala saya agak berat, kayaknya masuk angin," katanya saat turun dari panggung presentasi. Bagas menawarkan bantuan, tapi Melan hanya menggeleng. "Saya ke kamar duluan ya, kamu nikmati malammu, Bagas." Tapi Bagas tidak tenang.
Setelah menyelesaikan beberapa laporan, ia memutuskan naik ke lantai tempat kamar Melan berada, hanya untuk memastikan ia berdiri cukup lama di depan pintu, ragu, tapi akhirnya mengetuk pelan. Pintu dibuka, Melan berdiri di baliknya, mengenakan baju santai hotel, wajahnya sedikit pucat. "Kamu kesini?" "Saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja." Ia hendak pamit, tapi Melan menahannya. "Masuk saja sebentar. Kamar itu hangat, lampunya redup, di meja ada teh jahe yang belum disentuh." Mereka duduk berhadapan di sofa kecil, hening agak lama. "Saya merasa saya melewati batas," kata Bagas akhirnya. "Tapi kamu tetap di sini," balas Melan, suaranya nyaris berbisik. Seketika semua penyangkalan runtuh, tak ada yang memaksa, tak ada yang merencanakan, hanya dua jiwa yang lama berjalan sendiri dan kini saling melihat bayangan mereka dalam satu sama lain. Melan menyentuh tangan Bagas perlahan, hangat dan tak gemetar. Bagas membalas dengan jujur, ia tidak mengucap kata, tapi diamnya lebih jujur dari segala janji. Malam itu tidak dihabiskan dengan terburu-buru, tidak ada ledakan, yang ada hanya pelan-pelan, saling mengenali, saling melepaskan beban yang selama ini mereka tutupi di balik rutinitas dan nama jabatan, dan saat pagi datang, semuanya kembali seperti semula, tapi jauh di dalam, keduanya tahu tidak ada yang benar-benar sama lagi. Jakarta menyambut mereka kembali dengan panas, kemacetan, dan rutinitas yang tak pernah menunggu. Tapi yang paling terasa adalah sunyi setelah 2 hari yang penuh keintiman emosional, kantor kembali jadi tempat yang ramai, formal, dan seolah-olah tak pernah ada yang terjadi. Melan kembali mengenakan jas kerja, dan nada suaranya kembali tegas. Bagas pun kembali duduk di mejanya, sibuk dengan dokumen dan angka, namun keduanya tahu dalam diam bahwa mereka membawa pulang sesuatu dari Bandung, sesuatu yang tak bisa diletakkan di meja kerja atau disimpan dalam laci. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang halus. Tidak ada yang salah secara terang-terangan, tapi semuanya jadi terasa terlalu sadar. Saat Melan lewat di dekat meja Bagas, langkahnya sedikit melambat. Saat Bagas bicara dalam rapat, Melan mendengarkan dengan intensitas yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun kecuali mereka berdua. Kadang mereka tidak bicara sama sekali selama berhari-hari, tapi saat akhirnya bertemu pandang, 1 detik saja sudah cukup untuk membuat dunia kembali bergoyang. Suatu malam, setelah lembur, Bagas duduk sendirian di ruang arsip, lampu kantor tinggal beberapa yang menyala. Ia memandangi layar laptop yang sudah mati, tapi pikirannya tidak ada di sana. Ia membuka galeri ponselnya. Di sana, satu foto yang ia ambil diam-diam. Melan sedang duduk di balkon kamar hotel malam itu, rambutnya diurai, wajahnya menatap langit, bukan wajah seorang bos, tapi seorang wanita yang sedang mencari arti dari kedekatan yang datang terlambat. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Melan, saya masih menyimpan selimut kamar hotel itu. Aromanya belum hilang. Apakah kamu juga menyimpan sesuatu dari sana, Bagas?" Bagas tak langsung membalas. Ia menatap layar ponsel lama sekali. Lalu mengetik pelan, "Bagas, saya menyimpan semuanya. Tapi saya tak tahu apakah saya pantas." Tidak ada balasan malam itu. Tapi esok paginya, Melan memanggilnya ke ruangan dengan alasan koreksi laporan. Setelah pintu tertutup, hanya ada diam. "Kamu takut, Bagas, ya? Bukan karena ibu? Lalu karena apa?" "Karena saya mulai menunggu waktu lembur. Menunggu saat saya bisa sendiri di ruang ini dengan ibu, saya mulai menginginkan hal-hal yang tidak seharusnya." Melan mengangguk pelan, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai. "Saya juga, dan saya benci perasaan ini karena saya suka." Hening menggantung. "Apakah kita hanya saling mengisi ruang kosong?" tanya Bagas lirih. "Awalnya mungkin iya, tapi sekarang saya takut kehilangan kamu." Di luar, suara touch keyboard dan langkah kaki karyawan terdengar biasa, tapi di dalam ruangan itu, dua hati sedang berdiri di persimpangan. Mereka tidak sedang bermain, tidak juga sedang bercinta. Mereka sedang memutuskan apakah akan berjalan ke arah yang membuat mereka utuh atau justru hancur. Aroma masakan sayur bening dan nasi hangat menyambut Bagas ketika ia pulang malam itu. Istrinya, Rina, duduk di ruang tengah sambil menemani anak-anak mengerjakan PR.
Rumah kecil mereka terasa hangat seperti biasa, tapi Bagas merasa seperti orang asing di dalamnya. Ia mencium kening Rina, memeluk anak-anak, tersenyum menjawab pertanyaan ringan seputar pekerjaan, tapi di dalam dirinya ada kegelisahan yang terus menari seperti bayangan di dinding. Malam itu ia tidur terlentang lama, menatap langit-langit kamar. Rina tertidur lebih dulu, lelah oleh aktivitas harian. Bagas hanya diam, mendengarkan nafas lembut istrinya di sebelah, dan merasa bersalah. Ia tidak melakukan kesalahan secara fisik setelah malam itu di Bandung, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar kembali. Di kantor, Melan berubah, ia mulai menjaga jarak, tidak ada lagi diskusi panjang sepulang jam kerja, tidak ada pesan-pesan pribadi yang tiba-tiba, semua kembali seperti semula, tapi justru karena itu, Bagas merasa kehilangan di ruangan kerjanya. Melan tampak dingin, tegas, profesional, bahkan saat memanggil Bagas untuk urusan pekerjaan, suaranya datar dan langsung pada inti. Bagas memahami, mungkin ini caranya mempertahankan batas. Tapi di sisi lain, ia juga merasa dilupakan. Suatu hari saat lembur, Bagas memberanikan diri mengetuk pintu ruangan Melan. Ia membawa dokumen revisi, tapi yang sebenarnya ia bawa adalah rasa yang sudah terlalu lama terpendam. Melan membuka pintu, agak kaget. "Kamu belum pulang?" "Tidak, ada laporan final yang harus diketik. Saya hanya sekalian mengantar ini." Ia menyerahkan berkas itu. Tangan mereka bersentuhan lagi, tapi kali ini Melan cepat menarik diri. "Terima kasih." Ucapnya singkat. Bagas berdiri, tidak langsung pergi. "Ibu menghindari saya?" Tanyanya pelan. Melan menarik nafas. Tatapannya tidak menolak, tapi juga tidak membuka. "Saya hanya sedang mencoba menyelamatkan diri saya sendiri." "Kenapa?" "Karena saya tahu kamu punya dunia yang harus kamu jaga, dan saya tak bisa meminta lebih dari yang sudah terjadi." Bagas duduk tanpa dipersilakan. "Saya tidak pernah berniat merusak apapun, tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak merasakan apapun." "Bu." Melan menatap Bagas lama, kemudian dengan suara nyaris pecah, "Kamu tahu, Bagas, saya sudah lama hidup dalam kesepian, dan ketika seseorang datang lalu memberi cahaya, saya jadi takut bahwa semua ini hanya sesaat, bahwa kamu akan pergi. Saya tidak tahu kemana cerita ini akan berakhir," kata Bagas jujur, "tapi saya tahu saya tidak bisa pura-pura tidak lagi." Melan berdiri, kali ini bukan untuk mengusir, tapi untuk mendekat. Ia menatap Bagas dan suaranya pelan, jujur tanpa kekuasaan. "Kalau kamu siap terluka, maka tetaplah di sini. Tapi jika tidak, lebih baik sekarang saja kita berhenti." Bagas tidak menjawab. Malam itu ia hanya duduk di sana, membiarkan dirinya larut dalam bayangan Melan dan bayangannya sendiri yang kini sudah terlalu sulit dipisahkan. Keesokan harinya, Rina menemukan sesuatu yang membuat jantungnya tercekat, sebuah pesan di ponsel Bagas, belum sempat terhapus. "Melan, ada bagian dari kamu yang tinggal di kamar itu, dan saya belum siap mengembalikannya." Rina tidak berkata apapun malam itu, tapi pandangannya berubah, dan untuk pertama kalinya, Bagas menyadari retakan sudah sampai ke rumah. Sudah 3 hari sejak Rina menemukan pesan itu, tapi bukan amarah yang muncul. Justru diam-diam yang membuat Bagas semakin resah. Rina tetap melayani dengan baik, tetap bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, tetap menyapa dengan suara lembut, tapi mata seorang istri tak pernah bisa benar-benar menyembunyikan luka. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Rina akhirnya membuka percakapan, "Kamu sayang sama dia." Bagas menoleh perlahan, suara istrinya nyaris berbisik tapi tajam seperti belati. Ia tak menjawab. "Aku tidak perlu tahu siapa dia, tapi aku tahu perasaan suamiku tidak sepenuhnya di sini." Bagas ingin menyangkal, tapi itu hanya akan memperburuk semuanya. Ia menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku bingung, Rin." Semuanya terjadi tanpa rencana. Rina tersenyum pahit, perasaan memang tidak pernah datang dengan rencana, tapi kamu menikah dengan rencana, dengan janji. Hening menggantung di antara mereka. Lalu Rina berkata tanpa tangis, "Kalau kamu sudah tidak bisa pulang dengan utuh, aku ingin tahu, aku ingin jujur, menunggu atau belajar melepaskan." Bagas malam itu hanya bisa memohon maaf, tapi tidak bisa memberi jawaban, karena bahkan ia sendiri belum tahu
Apakah ia masih milik satu rumah atau sedang terperangkap di rumah yang lain yang ia bangun tanpa ia sadari? Sementara itu, Melan pun tidak tenang. Meski ia yang menarik diri, perasaannya tidak serta-merta mereda. Ia menyibukkan diri dengan laporan, memimpin rapat dengan lebih disiplin, menjauhi waktu-waktu senggang. Tapi setiap melihat nama Bagas muncul di email masuk, hatinya tetap bergetar. Suatu sore, saat semua orang sudah pulang, Bagas kembali mengetuk pintu ruangannya. "Saya tidak bisa terus seperti ini, Bu," katanya dengan suara berat. Melan menatapnya, ragu. "Kamu mau apa?" "Saya mau jujur, di rumah saya mulai kehilangan arah, di sini saya justru merasa utuh. Lalu kamu mau memilih saya?" Bagas diam, ia ingin menjawab, "Iya," tapi ia tahu hidup tak sesederhana itu. "Saya hanya ingin tahu apa ibu merasakan hal yang sama." Melan berjalan ke jendela, menatap kota yang mulai gelap perlahan, lalu ia berkata, "Saya mencintai kamu, Bagas, tapi mencintaimu berarti menyakitimu. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bahagia bersama." Sambungnya, suaranya perlahan pecah, tapi saya bersyukur karena pernah merasakan semuanya. Bagas menunduk untuk pertama kalinya, air mata jatuh diam-diam. Malam itu ia pulang lebih awal. Rina menatapnya heran. "Lemburmu selesai?" Bagas hanya mengangguk. "Aku mau cerita," katanya pelan. "Semua, dari awal." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia membuka semua. Tentang lift yang mati, tentang Bandung, tentang perasaan yang tumbuh di luar kendali. Ia tidak menyalahkan siapapun, ia hanya ingin jujur. Rina tidak menangis, ia hanya memegang tangan suaminya erat-erat. "Aku tidak tahu harus memaafkan atau meninggalkan, tapi aku butuh waktu." Bagas mengangguk, ia pun sudah 1 minggu sejak Melan mengajukan cuti, tidak ada penjelasan khusus, hanya alasan pribadi, dan beberapa tanggung jawab yang dilimpahkan sementara ke wakil manajer. Bagas tidak bertanya, ia tahu ini bukan cuti biasa, ini adalah jarak yang dibutuhkan untuk bernapas, untuk berpikir, untuk meredakan rasa yang sudah terlalu jauh, tapi ruang kerja Melan yang kosong itu justru menyisakan bayangannya semakin nyata. Bagas melewati ruangan itu setiap hari, berharap ia ada di dalam, bahkan hanya untuk sekedar menegur dingin seperti sebelumnya. Tapi ia tahu itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Di rumah, suasana juga berubah. Rina masih bersikap baik, tapi kini lebih hati-hati. Ada semacam dinding tak kasat mata di antara mereka, tidak ada lagi pertanyaan panjang, tapi juga belum ada kedekatan yang utuh. Mereka seperti dua orang yang tinggal di rumah yang sama, mencoba menyusun ulang kepingan kepercayaan yang patah. Suatu malam, saat duduk di ruang tengah, Rina berbicara tanpa menatap langsung, "Apa kamu masih berharap bisa bertemu dia lagi?" Bagas terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Aku tidak tahu. Kalau suatu hari dia kembali, dan kamu harus memilih, kamu akan memilih yang mana?" Kali ini Bagas menatap istrinya, jujur tapi lirih. "Aku ingin memperbaiki semuanya di sini. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku bahwa ada bagian dari diriku yang masih belum bisa melepaskan." Rina mengangguk, matanya berkaca, tapi tidak jatuh air mata. "Kalau begitu, aku akan menunggu. Tapi hanya sekali ini, aku tidak akan bertahan kalau kamu masih berdiri di dua kaki yang berbeda." Bagas makin tenggelam dalam pekerjaan, ia datang paling pagi, pulang larut, tapi semua itu bukan untuk melarikan diri, melainkan mencoba menata ulang dunianya yang sempat berantakan. Lalu suatu hari, Melan mengirim pesan singkat, "Melan, saya titip satu kotak di meja kerja saya. Kalau kamu ingin tahu isinya, ambillah sebelum sore ini. Saya tidak akan kembali ke kantor." Bagas membaca pesan itu berkali-kali. Pukul 17.30, saat kantor mulai sepi, ia melangkah masuk ke ruangan itu. Aroma khas parfum Melan masih samar tertinggal. Di atas meja, ada kotak hitam kecil. Ia membukanya. Di dalam ada 3 benda, sebuah foto kecil, foto mereka berdua dari layar kamera hotel saat meeting online, tertawa bersama, sebuah kunci kecil, mungkin untuk laci pribadi, sepucuk surat ditulis tangan. "Bagas, kita terlalu cepat jatuh,
dan terlalu lambat berhenti. Saya tidak menyesal mencintaimu, tapi saya juga tak ingin menjadi alasan seorang ayah kehilangan rumahnya. Kamu tidak perlu memilih saya, pilihlah dirimu sendiri, karena kamu pantas bahagia, meski bukan denganku, Melan. Bagas menutup kotak itu perlahan. Ia tidak menangis, tapi sesuatu dalam dirinya terasa remuk, bukan karena ditinggalkan, tapi karena kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa dimiliki. Malam itu ia pulang dan duduk lama di teras. Rina menghampirinya membawa 2 cangkir teh hangat. "Sudah selesai?" tanya Rina tanpa basa-basi. Bagas menoleh, menatap istrinya, dan menjawab jujur, "Belum, tapi aku mau mulai dari sini, dari kamu." Rina tidak menjawab, tapi ia menyerahkan teh itu, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, keheningan terasa sedikit lebih ringan. Hidup kembali berjalan, tidak kembali seperti semula, tapi bergerak ke arah yang baru, pelan, seperti luka yang sudah tak berdarah tapi masih meninggalkan bekas saat disentuh. Bagas menjalani hari-harinya seperti biasa, bangun pagi, mengantar anak-anak sekolah, bekerja di kantor, menyelesaikan laporan, dan pulang menjelang malam. Semua tampak normal, tapi hanya ia yang tahu, di dalam dirinya ada satu ruang kecil yang tetap kosong. Ruang itu pernah diisi oleh sesuatu atau seseorang yang datang terlalu dalam, lalu pergi terlalu cepat. Melan tidak pernah kembali ke kantor pusat. Ada kabar bahwa ia dipindah ke divisi regional, lebih dekat dengan rumah keluarganya di luar kota. Tidak ada pesan lanjutan, tidak ada perpisahan resmi. Ia pergi seperti bayangan di dinding, diam, tapi meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Hubungan Bagas dan Rina perlahan membaik, tidak secepat yang diharapkan, tapi ada upaya nyata dari keduanya. Mereka mulai berjalan bersama lagi, makan malam, sesekali hanya berdua, saling bercerita, saling belajar untuk percaya. Tapi Rina tahu suaminya bukan lelaki yang sama seperti sebelum itu semua terjadi. Ia sedikit lebih pendiam, lebih hati-hati dalam berbicara, dan kadang di tengah-tengah malam masih suka termenung di halaman, memandang langit, seolah mencari jawaban. Dan Rina tidak pernah bertanya lagi soal Melan. Ia tahu ada cerita yang tak bisa dihapus sepenuhnya, tapi ia juga tahu cinta sejati bukan soal menguasai, melainkan bertahan, meski hati pernah patah. Suatu siang, saat Bagas sedang merapikan berkas lama di meja kerjanya, ia menemukan sebuah map kecil berwarna abu. Di dalamnya, catatan tangan Melan untuk beberapa proyek lama. Di pojok kanan atas tertulis, "Untuk Bagas, jangan pernah kehilangan arah, bahkan kalau kompasnya rusak, karena kadang hati lebih tahu daripada peta." Bagas tersenyum kecil. Kali ini tidak ada perasaan bersalah, tidak ada getaran mengkhawatirkan, hanya kenangan hangat, lembut, dan diam. Ia memasukkan kembali map itu ke dalam laci, menutupnya perlahan, seperti menutup bab dalam hidupnya. Dan begitulah, hidup terus berjalan. Bagas tetap menjadi suami, ayah, dan karyawan yang baik. Melan entah di mana, mungkin sedang menjalani kehidupannya sendiri dengan cara yang juga sunyi tapi tenang. Mereka berdua pernah singgah di dunia satu sama lain, bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk saling mengingat bahwa rasa, seindah apapun, tak selalu berarti dimiliki. Terkadang ia hanya datang untuk menunjukkan bahwa kita pernah hidup lebih dari sekedar menjalani.